Ketika tahu ayah mereka meninggal, kakak beradik ini langsung akur demi balas dendam. Years, I know what the fuck. Chest boxing, guards back in action. Try to add it up. You get... Berlatar tempat di Hawaii, di awal cerita kita akan disuguhi dengan sebuah perayaan tahun baru Imlek. Ketika semua orang bergembira, ada satu orang yang malah tidak menikmati acara itu. Dia adalah Walter, seorang detektif swasta. Entah kenapa dia terlihat sangat gelisah dan jalannya terburu-buru, seperti ada yang sedang mengejar dia. Entah apa isinya, detektif ini memasukkan sesuatu ke dalam kotak surat. Ketika dia sedang menyeberang, tiba-tiba saja lalu kita berpindah ke seorang komandan pasukan khusus angkatan laut yang bernama James. Terlihat kalau dia lagi berlatih bersama anggotanya. Setelah latihan, tiba-tiba anggota yang lain memberitahunya kalau ayahnya meninggal. Ternyata Walter ini adalah ayah James, dan menurut keterangan penyebab kematiannya adalah tabrak lari. Ketika James pulang ke rumah, dia pun bercerita kepada istrinya yaitu Leila bahwa ayahnya telah meninggal. Di sini terlihat kalau hubungan antara ayah dan anak ini kurang dekat ya, karena ngelihat ekspresi James yang biasa aja. Leila pun menyuruh James untuk menelpon adiknya. Tapi kata James dia sudah menghubungi adiknya namun tidak ada jawaban. Kita berpindah lagi ke tempat adiknya James yaitu Johnny. Walaupun tampilannya seperti gangster, Johnny ini adalah seorang detektif polisi ya walaupun lagi kena skorsing. Sehabis jalan-jalan sore muterin komplek, Johnny ini ngeliat kekasihnya yaitu Valentina sedang mengemasi barang-barangnya ke mobil. Ternyata Valentina ini memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Johnny. Karena Valentina ini udah muak dengan perilaku Johnny yang tidak bisa berubah. I'm so sorry. You know, I haven't changed. And you never will change. Baby! Malamnya, Johnny ini dilanda kegalauan berat karena ditinggal oleh kekasihnya. Tidak lama, Leila pun menelpon. Leila pun memberitahu kalau ayah mereka telah meninggal. Tapi lagi-lagi ekspresi Johnny seperti biasa saja. Fakta lainnya, Leila ini pertama kalinya berbicara dengan Johnny. Entah ada masalah apa yang membuat keluarga ini benar-benar terpecah belah. Johnny pun mengatakan kalau dia tidak akan datang ke pemakaman ayahnya. Karena fokusnya kepada Leila, dia sampai tidak sadar kalau ada orang lain yang masuk ke rumahnya. Ketika lagi di toilet, tiba-tiba aja dia ditodong dengan pisau oleh sekelompok orang. Orang-orang ini menanyakan paket yang dikirim Walter kepada dia. Loh, dia udah lama gak bertemu dengan Walter. Tiba-tiba aja ada orang asing yang malah menanyakan paket Walter kepadanya. Orang ini sampai menunjukkan tato yang memberitahu kalau mereka ini anggota Yakuza. Di sini, Johnny menanggapinya dengan bercanda. Terjadilah perkelahian antara Johnny dan juga anggota Yakuza. Awalnya Johnny tidak ada rencana untuk menghabisi orang-orang Yakuza itu. Tapi salah satu anggota Yakuza ini malah sengaja menjatuhkan abu ibunya. Hal inilah yang memicu amarah Johnny. Dia pun langsung mengamuk. Hari pemakaman Walter pun tiba. Seluruh kerabat bahkan kliennya dulu hadir di sana. Sepupu Johnny dan James yaitu Nani terlihat sangat senang ketika Johnny datang. Dan ini pertama kalinya Johnny bertemu dengan istri dan juga anak-anak James. Dari cara bicara dan juga ekspresi kakak beradik ini, kelihatan banget kalau mereka berdua ini memang tidak akur. Please, I'm sorry. Sorry. Tidak lupa juga sahabat dekat Walter menyampaikan sepatah dua patah kata untuk sahabatnya ini.
Namanya adalah Mahu. Dia seorang gubernur di daerah itu. Bagi James, Johnny, dan Nani, Mahu ini udah seperti paman mereka sendiri. Setelah upacara pemakaman, mereka semua berkumpul di rumah James. For your information, ternyata Johnny dan James ini saudara beda ibu. What are you saying? Walter left Malia for killing. Well, this should be fun. Ketika sedang makan, Johnny pun bercerita kalau dia habis diserang oleh sekelompok Yakuza. Dan Johnny ini yakin sekali kalau Yakuza itu ada hubungannya dengan kasus kematian ayahnya. Tapi di sini James tidak percaya. Dia yakin kalau kematian ayah mereka ini murni tabrak lari. Johnny pun berkata kalau para Yakuza itu mencari paket Walter. Jadi tujuan Johnny datang ke sini itu untuk mencari dalang kematian ayah mereka. James menganggap semua omongan Johnny itu adalah omong kosong. James pun mengajak Johnny untuk berbicara berdua di luar. Real dick. Just cut him some slack. You don't want to go any further? Johnny pun berusaha meyakinkan James kalau kematian ayahnya ini sudah direncanakan. Tapi James ini benar-benar tidak percaya kepada Johnny. Malah, James ini menganggap Johnny itu selalu membawa masalah. Kecewa dengan ucapan saudaranya itu, akhirnya Johnny pun pergi. Johnny pun menenangkan diri ke sebuah bar. Di sana dia bertemu dengan kenalannya. Pria ini bernama Alekai. Sepertinya bukan kenalan biasa, tapi lebih ke musuh di masa lalu. Alekai bilang kalau bosnya ingin bertemu dengan Johnny. For your information, Alekai ini adalah seorang anggota mafia dan bosnya itu adalah Tuan K yang kita lihat hadir di pemakaman Walter. Alekai ini udah tahu kalau Johnny ini pasti jawab tidak. Jadi, dia udah menaruh obat tidur di minuman Johnny. No. Sadar-sadar, Johnny sudah berhadapan langsung dengan Tuan K. Kalau dilihat dari percakapan mereka, sepertinya mereka berdua ini memiliki konflik di masa lalu. Karena Johnny bilang kalau Tuan K lah yang membunuh ibunya. Di sini Tuan K menawarkan solusi yang katanya lebih baik daripada berurusan dengan Yakuza. Kok janggal ya? Apakah ada hubungannya dengan orang-orang Yakuza yang datang ke rumah Johnny waktu itu? Dan jelas saja Johnny pun menolak karena menurut dia ngapain dia menerima solusi dari pembunuh ibunya. Except for the fat shit over there. You know, because you won't. Mendengar jawaban Johnny, Tuan K pun langsung marah. Dia mengukir huruf K di tubuh Johnny dan memberikan waktu 7 hari untuk Johnny pergi meninggalkan daerah ini. Sadar-sadar Johnny ini udah ada di pinggir pantai. James mulai kepikiran dengan kata-katanya Johnny. Dia pun langsung pergi ke kantor polisi dan bertemu dengan seorang detektif yang bernama Renard. James menanyakan apakah tidak ada penyelidikan di kasus ayahnya ini. Tapi Renard berkata kalau tidak ada bukti, tidak ada yang melapor, tidak ada saksi, bahkan tidak ada forensik. Jadi kasus ini murni tabrak lari. James bertanya, bukankah hal itu janggal karena yang tewas ini adalah seorang detektif swasta yang sangat dekat dengan para mafia. Mendengar hal itu, Renard hanya diam 1000 bahasa. James pun meminta izin untuk membawa barang-barang ayahnya yang digunakan sebagai barang bukti. Sebelum James pergi, Renard ini seperti memperingati James kalau James dan Johnny ini tidak perlu mendalami kasus kematian ayahnya. Karena semakin mereka berdua ini mendalami kasus itu, maka mereka akan membangunkan seekor beruang yang sedang tidur. Entah apa maksudnya, tapi James berkata, Kau tidak tahu ya, akulah beruang itu. ketika James melihat barang-barang ayahnya, memang tidak ada yang penting, sampai dia menemukan sebuah nota dengan 12 kata acak, seperti sebuah kode untuk membuka sesuatu. Sementara itu, sang adik yaitu Johnny pergi ke tempat tinggal ayahnya, sebuah apartemen kecil yang ketika dibuka sangat berantakan. Ketika Johnny ini lagi nyari-nyari ya, barangkali ada sesuatu yang penting, tiba-tiba ada seseorang yang masuk. Seorang pria pelontos ini masuk ke apartemen ayah Johnny dan mencari-cari sesuatu.
Ketika melihat muka Johnny, dia sangat terkejut sampai refleks melempar barang ke muka Johnny. Fuck you, fat Jackie Chan! Tidak perlu waktu lama untuk Johnny menangkap si pria pelontos ini. Say both. Pria pelontos ini namanya Pika. Ternyata dia itu bekerja untuk ayahnya Johnny. Dia bertugas untuk meretas data, menyadap telepon, memoto orang, dan lain-lain. Dan tugas terakhir yang diberikan Walter kepadanya, dia disuruh bekerja di sebuah perusahaan catering. Melihat kemampuan dari Pika ini, Johnny pun langsung merekrutnya untuk bekerja dengannya. Tentu saja dia tidak menerima tolakan. Sementara itu, James pergi ke TKP. Dia melihat satu CCTV toko yang mengarah ke tempat kejadian. James pun pergi ke toko itu. Awalnya, pihak toko tidak mau memberikan rekaman CCTV-nya. Walaupun James sudah menawarkan biaya untuk membelinya. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya James membuat sedikit kekacauan di toko itu. Kita kembali lagi ke Johnny. Di sini dia menemukan sebuah blueprint di balik papan selancar Walter. Aneh kan? Kalau dilihat dari gambarnya, itu seperti rancangan sebuah bangunan. Tidak berselang lama, James pun datang ke tempat itu. Mereka bertiga pun langsung melihat USB rekaman CCTV toko yang tadi James ambil. Dari CCTV itu terlihat sekali kalau ini bukan sekedar tabrak lari. Whole life just to end up in a shitty little apartment. Walaupun sudah melihat bukti CCTV, James ini masih agak yakin kalau ini hanyalah tabrak lari. Mereka berdua pun heboh berdebat di dalam mobil sampai tiba-tiba ada mobil yang menabrak mobil mereka. Kalau dilihat-lihat, kayaknya mereka ini para anggota Yakuza. Johnny pun berhasil meledakkan mobil para anggota Yakuza itu, dan juga mobil James. Johnny pun langsung menelpon pihak kepolisian untuk memberitahu tentang insiden ini. Life, man. Come on, help me. Mereka pun bertemu dengan Detektif Renard. Di sini, Detektif Renard itu sangat marah karena mereka berdua dianggap telah membuat kekacauan. Renard pun meminta mereka untuk tidak berurusan lagi dengan para anggota Yakuza. Renard berkata, Kasus ayahmu dan juga Yakuza ini biar polisi setempat yang menanganinya. Is Mercury in... What are you charged to not talk? malamnya ketiga saudara ini berkumpul. Dengan bantuan Nani, akhirnya diketahuilah siapa pemilik blueprint itu. Oh ya, for your information, Nani ini kerjanya di pemerintahan ya. Ternyata itu adalah rancangan untuk sebuah gedung kasino milik seorang pengusaha ternama bernama Marcus. Untuk bisnis seperti kasino di Hawaii itu ilegal. Makanya mereka bertiga ini bingung, kenapa blueprint itu ada di apartemen Walter. Apakah Walter sedang menangani kasus ini? Johnny James pun berencana untuk menemui Marcus. Menurut Nani, beberapa hari lagi Marcus ini akan mengadakan penggalangan dana yang diadakan khusus para investor besar. Esoknya, Johnny James pun bersiap untuk pergi ke lokasi pembangunan kasino itu. Sebelum berangkat, James ini bertanya kepada Johnny kenapa dia bisa diskors. Johnny pun berkata kalau dia menembak pengedar narkoboy di reserse. Setelah mendengar jawaban itu, Johnny James pun langsung berangkat. You're right, this one. Ternyata lokasi itu adalah tempat tinggal orang asli Hawaii yang kurang mampu. Sejauh mata memandang, belum terlihat tanda-tanda kalau proyek itu akan dibangun. Ketika sedang mengobrol dengan warga di sana, James mendapatkan telepon dari Pika. Hey.
Pika mengatakan kalau pemilik mobil van biru yang diduga menabrak Walter telah ditemukan tewas. Johnny James pun bergegas ke sana. Ketika sampai di lokasi, mereka bertemu lagi dengan Detektif Renard. Dan Detektif Renard ini memberikan sekilas daftar van biru yang ada di sana. Dengan ketelitian Johnny, dia membaca satu perusahaan yang ada di daftar van itu, yaitu sebuah perusahaan Jepang bernama Hanashi Import. Johnny pun langsung menyuruh Pika untuk mencari tahu tentang Hanashi Import. Hey, focus. Hari ini adalah hari di mana Markus mengadakan penggalangan dana. Dan cateringnya itu ternyata dari tempat Pika bekerja. Jadi, Johnny James memutuskan untuk menyamar menjadi petugas catering. Dan inilah pengusaha besar itu, yaitu Markus. Pika, James, dan Johnny pun berpencar untuk mencari informasi. Sebenarnya Johnny ini mengikuti seorang wanita yang ternyata itu adalah istrinya Markus. Oh ya, namanya Monica. Ketika berkenalan dengan Johnny, Monica ini langsung tahu kalau Johnny itu adalah anak Walter. Monica pun bercerita kalau dia itu menyewa Walter untuk memata-matai suaminya yang diduga selingkuh. Karena di acara itu banyak yang memata-matai Monica, jadi Monica ini mengundang Johnny untuk datang ke apartemennya. Sementara itu, James ditugaskan Pika untuk mencuci piring. Dan tanpa sengaja, James ini menemukan sebuah kartu nama yang bertuliskan Hanashi Import. Kartu nama itu milik seorang pria yang James yakini dia adalah pemimpin Yakuza. Namanya adalah Nakamura. Ternyata Nakamura ini sudah tahu kalau Johnny James itu adalah anak Walter dan mereka kesini untuk menyelidiki kematian ayah mereka. Tidak lama, ada beberapa bodyguard yang menghampiri Johnny dan James. Tanpa perlawanan, Johnny James pun bersedia untuk dibawa menemui Markus karena emang tujuan awal mereka untuk bertemu dengan Markus. Very exciting. Ternyata Markus ini juga bilang kalau dia menyewa Walter untuk memata-matai Monica. Johnny James pun dibuat bingung, entah mana pernyataan yang benar antara Monica ataupun Markus. Did you finish the dishes? Esoknya, Johnny pun pergi ke apartemen Monica, tapi sayangnya Monica telah ditemukan tewas. Yakin kalau semua ini adalah ulah Markus, Johnny pun langsung pergi ke rumah Markus. Dia langsung mengamuk. Tapi karena kalah jumlah, akhirnya Johnny pun kalah. Padahal bisa aja Markus menghabisi langsung Johnny. Tapi di sini Markus malah melaporkannya ke polisi. Johnny berhasil dibebaskan dengan bantuan Paman Mahu. Ternyata di luar pun James sudah menunggu. Entah kenapa emosi Johnny ini sedang meledak-ledak. Akhirnya dia melampiaskan semua emosi itu kepada James. Dan mereka berdua pun jadi baku hantam. Fuck you! Come on! Oh. Fuck! Akhirnya Johnny pun mengeluarkan unek-uneknya selama ini. Di masa lalu, ketika Johnny kehilangan ibunya, dia berharap James dapat melindunginya, tapi James malah mengusirnya. James pun berkata dia melakukan semua itu karena terpaksa, kalau tidak Johnny pun akan dihabisi oleh para mafia. James pun meminta maaf kepada Johnny atas apa yang dia lakukan di masa lalu. Really fucking sorry. Ketika kakak beradik ini pulang, bukannya disambut baik, mereka berdua malah diomelin abis-abisan sama istri James. Tiba-tiba aja Johnny ini mendapatkan telepon dari Valentina. Ternyata Valentina ini pergi lagi ke rumah Johnny. Dia memberitahu kalau ada paket dengan nama pengirim Walter. Yakin kalau paket itu yang diincar Yakuza, Johnny pun meminta Valentina untuk membawa paket itu ke Hawaii. Johnny pun langsung menjemput Valentina ke bandara.
Selain untuk mengantarkan paket, ternyata Johnny ini punya alasan lain. Dia ingin mengajak Valentina balikan, dan dia udah pede kalau Valentina tidak bakal menolak. Tapi ketika ketemu, Valentina ini masih kelihatan sewot kepada Johnny. Ternyata isi paket dari Walter itu adalah sebuah USB, yang dimana memerlukan kata sandi untuk masuk ke sistemnya. James pun teringat dengan nota yang berisi 12 kata acak, untungnya masih dia simpan. Ketika mereka berempat sedang bercanda, tiba-tiba aja Tourette's? What's wrong with you? Yap, mobil mereka diserang. Valentina pun memutuskan untuk bertukar tempat dengan James. Kali ini para Yakuza itu benar-benar menyerang mereka dari segala arah, sampai-sampai mereka juga membawa helikopter. Para Yakuza yang memakai motor berhasil masuk ke dalam mobil mereka. Johnny James pun berhasil menghabisi para pemotor itu. Tapi serangan udara masih belum berhenti. Dengan keahlian menembaknya, sekali menembak helikopter pun langsung jatuh. Mereka berempat pun beristirahat di rest area sambil Pika mencoba masuk ke sistem itu. Ternyata benar, kata-kata acak yang ada di nota itu adalah kata sandi untuk masuk ke sistem ini. Tapi Pika ini nggak paham dengan isinya. Valentina yang seorang manajer bank langsung tahu kalau itu adalah sebuah transaksi dari dompet digital. Dan Valentina pun melihat aktivitas dari dompet digital itu lalu bilang kalau ini adalah pemindahan uang ke seseorang yang bernama Mahu dengan jumlah yang sangat banyak. Johnny James pun langsung mengambil kesimpulan kalau ternyata Walter itu memang mengambil job dari Marcus dan Monica tanpa masing-masing dari mereka mengetahuinya. Dan tanpa sengaja Walter ini menemukan bukti transferan dengan jumlah yang sangat banyak secara bertahap kepada Gubernur Mahu dari Marcus. Artinya, Gubernur Mahu ini menerima suap dari Marcus untuk pembangunan kasino itu. Karena Walter udah megang buktinya, makanya Walter ini dihabisi oleh Mahu dan juga Marcus. Di sisi lain, Nani yang belum mengetahui hal ini, dia bertemu dengan Paman Mahu. Karena Paman Mahu ini udah dianggap keluarga oleh Nani dan sangat dipercaya, jadi dia terang-terangan memberitahu tentang blueprint itu. Mahu bilang dia akan menyelidiki hal ini dan dia meminta blueprint itu kepada Nani. Kita balik lagi ke Johnny James. Mereka udah sampai di rumah James. Tapi James merasa ada yang aneh dengan rumahnya. Dia memanggil istrinya tapi tidak ada sautan. James berlari ke kamar mandi dan ternyata dua anaknya sedang bersembunyi. Mereka terlihat sangat ketakutan. Tidak lama, Marcus menelepon. Dan benar aja, Layla diculik oleh Marcus. Tidak hanya Layla, tapi Nani juga. Marcus menginginkan USB itu, jadi Johnny James harus datang ke rumah Marcus untuk menukarkan Layla dan Nani dengan USB itu. James pun mengajak Johnny untuk pergi ke tempat persenjataan di rumahnya. James dan Johnny pun langsung menuju ke kediaman Marcus. Setibanya di sana, mereka langsung menghabisi satu persatu pengawal Marcus dengan tenang dan juga senyap. Tidak perlu waktu lama untuk Johnny dan James menghabisi semua penjaga di sana. Tiba-tiba, semua lampu di kediamannya Marcus mati total. Ketika anak buahnya mengecek, ternyata semua kabel listrik telah diputus.
Bawahannya Markus ini menghubungi penjaga yang lain melalui walkie-talkie, tapi tidak ada sama sekali respon dari penjaganya, melainkan Thought we were just saying each other's names. di sini Markus mulai ketar-ketir nih. Lalu dia menyuruh Nakamura untuk menghadapi Johnny James. Terjadilah pertarungan antara anggota Yakuza dan juga James. Walaupun kalah jumlah, James tetap menang melawan para anggota Yakuza itu. Akhirnya Johnny James berhasil menyelamatkan Layla dan juga Nani. Tapi sayangnya Markus keburu kabur dan Johnny pun mengejarnya. Ketika James mau menyusul Johnny, dia dihadang oleh Nakamura. Terjadilah perkelahian antara James dan juga Nakamura. Ternyata Markus ini berniat kabur, untungnya Johnny langsung menghadangnya. Perkelahian antara keduanya pun tidak bisa dihindari. Akhirnya James berhasil mengalahkan Nakamura. Tapi sayangnya, Johnny sendiri hampir kalah oleh Markus. Annoy me like a skeet. My casino will be built. Nobody takes anything from me. Tapi ternyata Johnny ini membawa sebuah granat. Dia langsung meledakkan granat itu dan melompat ke air. James yang melihat itu langsung melompat ke air untuk menolong Johnny. Untungnya Johnny masih bisa diselamatkan. Esok paginya, Paman Mahu ditangkap polisi atas tuduhan suap dan juga merencanakan pembunuhan. Sementara itu, untuk merayakan semua ini, Johnny James dan yang lainnya memilih untuk bersantai di pantai. Ketika Johnny ini lagi berbicara dengan foto mendiang ibunya, tiba-tiba Tuan K menghampirinya. Tuan K memberikan selamat kepada Johnny karena berhasil menangkap Markus. Tuan K bilang bukan anggotanya yang membunuh ibu Johnny. Tuan K pun memberi secari kertas yang bertuliskan nama pembunuh ibunya. Ketika Tuan K sudah pergi, Johnny ini langsung menghampiri James dan bercerita apa yang dikatakan oleh Tuan K tadi. Di sini James berkata apapun pilihan Johnny, dia akan mendukungnya. Dan Johnny pun memilih untuk berdamai dengan masa lalunya. Dan cerita pun selesai. Akhir yang membahagiakan untuk kakak beradik ini karena mereka jadi akur lagi. Jadi, awal masalah kakak beradik ini karena kurangnya komunikasi, sehingga terjadilah kesalahpahaman. Jadi, untuk kalian yang lagi ada masalah, silahkan diobrolin, jangan diem aja ya. Mungkin sekian alur cerita kali ini. Kalau kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk menonton film aslinya. Yuk nonton, pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi.